Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu, bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miksakan galisan untuk menaati perintah Allah SWT. Hukum menikah A. Jais atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. B. Wajib, yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. C. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan menjerumus kepada perzinaan. D. Magruf, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. E. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan menikah: 1. Memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup sakinah. 2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. 4. Untuk melaksanakan perintah Allah SWT, karena menikah itu akan dicatat sebagai ibadah. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. 6. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Pengertian hitbah. Hitbah atau peminagan adalah penyampaian maksud atau permintaan seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminangnya maupun orang lain yang mewakilinya. Pengertian mahram. Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita haram dinikahi. Penyebab wanita haram dinikahi ada 4 macam. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara perempuan sekandung sebapak dan seibu. Keempat, saudara perempuan dari bapak. Kelima, saudara perempuan dari ibu. Keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan ke bawah. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Pertama, ibu yang menyusui. Kedua, saudara perempuan sesusuan. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Pertama, ibu dari istri. Kedua, anak tiri. Ketiga, ibu tiri. Keempat, menantu. Kelima, wanita yang haram dinikahi karena memiliki pertalian muhrim dengan istri. Wali nikah. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Pertama, ayah kandung. Kedua, kakek. Ketiga, saudara laki-laki sekandung. Keempat, saudara laki-laki seayah. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. 7. Saudara laki-laki ayah yang saya dengan ayah. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Wali nasab benar-benar tidak ada. B. Wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. C. Wali akhirah berpergian jauh. D. Wali nasab sedang berikram haji dan umrah. E. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. F. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. G. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. H. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah SAW bersabda, artinya tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muwakadah atau adil. Hajar Ahmad. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami. Pertama, memberi nafkah. Istri
pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Kedua, menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Kewajiban istri yang terpenting adalah: pertama, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Kelima, bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami. Artinya, kaum laki-laki itu adalah hak suami atas istri adalah: A. Ditaat ke-1 dalam seluruh perkara kecuali maksiat. B. Diminta ke-1 izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. C. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. D. Mendapatkan pelayanan dari istri. Hak istri atas suami adalah: 1. Ibu dari istri, 2. Anak tiri, 3. Ibu tiri, 4. Menantu, 5. Wanita yang haram dinikahi karena memiliki pertalian muhrim dengan istri. Hikmah pernikahan. Pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai model kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Talak, pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Alasan jatuh talak. Pertama, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampur ke satu istrinya. Kedua, lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Ketiga, zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya. Keempat, hulu, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar pada suami. Kelima, fasak ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Keenam, hadhanah berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya bali, berakal, dan kehendak sendiri. Kedua, yang dijatuh ke-1 adalah istrinya. Ketiga, ada 2 macam cara menjatuhkan talak: syarih, kinayah, idah. Secara bahasa idah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa idah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. A. Lamanya masa idah. Pertama, wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Lihat QS Atalak 65/4. Kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Lihat QS Al-Baqarah 2:234. Ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid,
maka masa idahnya 3 kali kuru 3 kali suci. Lihat Qs. Al-Baqarah 2:228. Keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid masa idahnya selama 3 bulan. Lihat At-Talaq 65:4. Kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Lihat Qs. Al-Ahzab 33:49. B. Hak perempuan dalam masa idah. Pertama, perempuan yang taat dalam idah rajia dapat rujuk, berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Kedua, wanita dalam idah bain, idah talak 3 atau huluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. Lihat Qs. At-Talaq 65:6. Ketiga, wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raji dan masih dalam masa idah. Dasar hukum rujuk adalah Qs. Al-Baqarah 2:229 yang artinya sebagai berikut, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum dan rukun. Hukum rujuk. Pertama, asal hukum rujuk adalah mubah. Kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Keempat, sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Pengertian perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun ke-1974. Garis besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 4 Junito Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Hukum menikah. A. Pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab kedua Pasal 2 sampai ke 9. B. Sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. C. Tujuan perkawinan dalam bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum menikah. D. Talak dalam bab ke-8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. E. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun. F. Batasan dalam berpoligami. Pertama, dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kedua, dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ketiga, pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. D. Adanya persetujuan dari istri. E. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. F. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Artinya,
Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat." HR Bukhari Muslim.